Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dan di sini saya akan mempresentasikan tugas PRD yang aku oleh Pak Jamil. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PRD yang berjudul aliran air yang tersumbat. Kelompok saya yaitu Rija M. Kamil, Yanti Suyanti, Sofiatul Hairunisa, dan saya sendiri yaitu Komarudin. Nah, table of content. Yang ke satu yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu alternatif konsep, yang ketiga detail desain konsep. Nah, identifikasi masalah. Latar belakang. Selokan di sebuah kampung Negla, desa Tenjo Nagara, kecamatan Cigalontang, sering tersumbat oleh tanah longsor setiap saat hujan deras. Oleh sebab itu, para warga akan selalu membersihkan dan mengeluarkan tanah dari selokan yang menyebabkan terhalangnya aliran air karena longsor setiap saat hujan deras terjadi. Selanjutnya, definisi masalah. Masalah yang terjadi adalah aliran air yang tersumbat oleh tanah longsor setiap terjadinya hujan yang deras. Hal tersebut diakibatkan dari tanah yang labil serta terdapat jalan di atasnya, yang mengakibatkan sering terjadi pergerakan tanah dari kendaraan berbobot besar yang melintas. Jadi keseringan di sebuah jalan itu banyak kendaraan-kendaraan yang berbobot besar, sehingga si jalan aspal itu semakin lama semakin terinjak oleh mobil yang bermuatan besar. Nah, dari situ maka terjadilah yang namanya peretakan pada jalan tersebut. Untuk selanjutnya, kebutuhan. Setelah melakukan wawancara dan survei tempat yang terjadinya perkara yang berada di Kampung Negla, kami mengetahui bahwasannya warga sangat membutuhkan perbaikan tembok untuk menanggulangi tebing longsor yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, warga yang terkena dampaknya sangat membutuhkan aliran dana yang sangat besar untuk membuat sebuah tembok kokoh dan tinggi serta dapat menahan tanah agar tetap aman dan dari longsor. Jadi setelah kami melakukan survei, bahwasannya penduduk di sana itu membutuhkan aliran dana ataupun sumbangan dana gitu. Jadi supaya tidak terjadi lagi kejadian yang menimpa daerah tersebut, karena di daerah saya itu sering longsor dan aliran air solokan itu tersumbat oleh tanah-tanah yang terjadi saat longsor itu. Jadi si aliran air itu tersumbat. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu spesifikasi. Performance harus bisa menahan tekanan tanah dan bibit air yang tinggi serta mampu menstabilkan debit air. Untuk selanjutnya itu geometri, berbentuk kotak dan lingkaran atau lingkaran. Yang selanjutnya material, dapat bertahan di berbagai kondisi hujan dan panas dan mampu menahan beban tanah yang longsor. Yang terakhir yaitu tim, harus dirancang dan diproduksi dalam waktu 1 bulan. Kos biaya yang harus dikeluarkan senilai 15 juta. Yang selanjutnya manufaktur, barang dibeli dari luar karena tidak diproduksi sendiri dan harus diproduksi menggunakan mesin. Standar kualitas bahan SNI. Yang selanjutnya harus melakukan tahap tinjauan keamanan. Selanjutnya transport, barang harus muat di mobil atau truk kecil. Nah, jadi penjelasan di sini itu kita harus bisa bahwasannya bahan untuk mencegah longsor itu harus menahan tekanan tanah air dan bibit air yang tinggi serta mampu menstabilkan debit air. Jadi harus kokoh dan kuat. Geometrinya bentuk kotak. Misalnya kan di gorong-gorong itu ada lubangnya gitu. Nah, kita menggunakan wis beton yang berukuran kotak ataupun lingkaran.
Nah, materialnya dapat bertahan di berbagai kondisi karena si buis beton ini sangat kokoh karena bahan-bahannya sangat kuat gitu. Nah, untuk waktu harus dirancang dan diproduksi dalam waktu 1 bulan. Nah, itu adalah perancangan kami dalam menjalankan atau memperbaiki penanggulangan longsor tersebut. Alternatif konsep bangunan mengalir air. Yang pertama itu menahan, yang kedua bentuk pengalir air. Nah, jadi si buis beton ini berbentuk kotak ataupun lingkaran karena supaya kan bahannya itu kokoh dan kuat. Nah, jadi kami insya Allah semaksimal mungkin bahwasannya si buis beton ini dapat menahan berbagai cuaca kayak gitu, menahan dari longsornya terjadinya lunturan tanah ataupun bisa memperlancar aliran air gitu. Nah, konsep fungsion, konsep 1 material mengalir air, buis beton plus cor. Nah, jadi si buis beton ini dicor. Jadi buis beton terus ditambah coran. Corannya enggak apa? Nah, ini bentuk pengalir air kotak, cor. Konsep kedua yaitu dicor. Konsep ketiga tembok plus dicor. Alternatif konsep 1 buis beton tambah cor tambah bentuk dibentukan kotak kayak gitu. Yang kedua konsep cor bentuk kotak. Yang ketiga tembok plus cor plus kotak. Jadi si buis beton ini dicor pembuatannya, terus itu bebas kita mau berbentuk lingkaran ataupun kotak, itu untuk buis beton. Nah, inilah contoh gambar buis beton yang kita rancang untuk menanggulangi untuk memperbaiki terjadinya longsor gitu. Nah, ini adalah konsep-konsepnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, gambar-gambar apa yang kita sudah rancang. Evaluasi alternatif konsep. Nah, evaluation kriteria kemudahan pembuatan 23%, kecepatan pembuatan 22%, ketahanan 30%, biaya yang dikeluarkan 25%. Oh, jadi total kalau kita langsung aja kita simpulkan bahwa totalnya yaitu 2,15 ya. Selection alternatif konsep. Selanjutnya, setelah kelompok kami melakukan evaluasi konsep, kami akan menggunakan konsep ke-1 karena poinnya lebih tinggi daripada konsep lainnya. Walaupun kami mengetahui bahwa konsep ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Nah, ini detailnya buis beton. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf banyak kekurangan dan masih labil dalam berbicara, dalam public speaking. Dimohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian. Terima